Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iyani, kelas 2A, Fakultas Hukum, akan mempresentasikan makalah dengan judul Tindak Pidana Hukum Internasional. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kejahatan internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Friedrich Meili pada tahun 1910, Swiss George Schwarzenberg pada tahun 1950, Jerman Gerhard Müller pada tahun 1965, Jerman J.P. Fancius pada tahun 1967, Rowling pada tahun 1979, Belanda Van Bevelen pada tahun 1979, Belanda, diikuti oleh para pakar hukum di Amerika seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Sheriff Ocean pada tahun 1986, Amerika Serikat. Ditinjau dari substansinya, maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya kesimpulan kaidah-kaidah asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, di mana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional dan bentuk beberapa alasan yang valid. Hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam jurisdiksi eksklusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan biasa. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu kejahatan internasional. Kedua, kriteria kejahatan internasional. Kedua adalah kejahatan internasional ditinjau dari substansinya, maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Sedangkan istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan-kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi seperti genosida, apartheid, terorisme, dan lain-lain. Ada beberapa kasus kejahatan internasional yang jika dilihat dari segi tempat terjadinya adalah di dalam wilayah suatu negara, namun pelakunya maupun korbannya adalah warga negara dari negara yang bersangkutan. Demikian juga korban berupa harta benda, seluruhnya milik dari negara atau warga negara yang tersebut. Jadi secara fisik dan kasat mata sesama sekali tidak ada dimensi internasionalnya. Akan tetapi karena peristiwanya sedemikian rupa sifatnya, misalnya para korban yang jumlahnya demikian banyak adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu masalahnya, serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif, maksud maupun tujuan dari si pelakunya. Masyarakat internasional, baik negara-negara maupun perorangan dari berbagai negara tanpa memandang perbedaan-perbedaan agama atau kepercayaan, etnis, paham, politik, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya, secara spontan memberikan reaksi keras atas peristiwa tersebut dengan mengancam dan mengutuknya sebagai tindakan biadab, tindak berkeprimanusiaan. Pada hakikatnya semua itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat membenarkan perbuatan seperti itu maupun motif, maksud, ataupun tujuannya, sebab bertentangan dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum, dan rasa keadilan umat manusia. Sebagai contoh, peristiwa perang saudara di ex-Yugoslavia yang telah menimbulkan korban-korban manusia yang tak berdosa di luar batas-batas kemanusiaan yang terjadi selama masa akhir dasawarsa 80 dan awal 90-an. Demikian juga peristiwa yang hampir sama terjadi di Rwanda pada kurun waktu awal dasawarsa akhir 60-an dan awal sampai akhir 70-an. Peristiwa yang sama terjadi di Kamboja dalam perang saudara
antara praksi-praksi yang berpengaruh di Kamboja. Kejahatan semacam ini antara lain kejahatan genosida dalam kurung kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, gross violation of human rights, dan kejahatan perang, war crimes. Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional yang diakui sebagai kejahatan, di mana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional, dan untuk beberapa alasan yang valid, hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam yuridis eksklusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa. Sedangkan definisi tindak pidana internasional atau kejahatan internasional menurut Bessioni sebagai berikut. Tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang telah ditetapkan di dalam konvensi multilateral yang telah diratifikasi oleh negara-negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari 10 karakteristik pidana. B. Kriteria kejahatan internasional adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Perbuatan tersebut diantaranya membunuh kelompok tersebut, menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap anggota kelompok tersebut secara sengaja, menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu pada kelompok lain. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Dengan mengetahui serangan itu, perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan, pemusnahan, pembasmian, perbudakan, deportasi, atau pemindahan paksa penduduk, memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan, prostitusi, pengambilan paksa, pemaksaan, sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat. Kejahatan apartheid, perbuatan tidak manusiawi lainnya yang memiliki karakter yang secara internasional mengakibatkan penderitaan yang besar, luka serius terhadap tubuh atau terhadap mental atau kesehatan fisik seseorang. 3. Kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional belum mendefinisikan pengertian kejahatan ini. Dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana Internasional atau The International Criminal Code tahun 1954 telah ditetapkan 13 kejahatan internasional, yaitu tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain, kecuali dalam rangka self-defense, mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki wilayah suatu negara, memberikan dukungan untuk dilakukan tindakan terorisme di negara asing. Setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang disetujui, aneksasi wilayah asing, genosida, pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang. 3. Penutup. Kesimpulan. Ditinjau dari substansinya, maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur kejahatan internasional. Sedangkan istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau lintas batas negara
yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan-kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi seperti genosida, apartheid, terorisme, dan lain-lain. Saran: menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.